Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faisal Humam dari Pendidikan Ekonomi Malam dengan nomor induk mahasiswa 187211513. Di sini saya akan menerangkan materi ujian tengah semester, mata kuliah, MK, kurikulum dan buku teks dengan dosen pengampu Bu Ayu. Di sini saya akan menerangkan dengan materi koperasi dan kewirausahaan. Apa itu koperasi? Yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum. Setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat. Pengertian organisasi koperasi menurut Hanel. Pengertian koperasi menurut Hanel, pengertian organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik atau socio-ekonomi sistem or social engineering. Dengan demikian, suatu organisasi koperasi dapat ditinjau dari beberapa kriteria, yaitu kriteria pengertian, substansi, yaitu suatu sistem sosial dalam masyarakat, hubungan suatu sistem, perbedaan terbuka, lingkungan, cara kerja suatu sistem yang berorientasi pada tujuan, pemanfaatan suatu sistem, dan sumber daya ekonomi. Sedangkan menurut Stone James AF Management, pengertian koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pengguna barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau supermarket. Melihat dari kriteria dan pengertian organisasi koperasi yang ada, bagian-bagian dari koperasi sebagai subsistem koperasi adalah: yang pertama adalah anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir. Yang kedua ada anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok atau supplier. Yang ketiga, koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota yang melayani anggota koperasi dan masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri organisasi koperasi menurut Ropke dan kriteria koperasi yang ada di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang koperasi bahwa: yang pertama, dalam suatu koperasi, anggota koperasi dapat menjadi sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha. Anggota koperasi dalam status yang dimilikinya baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang dapat memanfaatkan koperasi dalam aktivitas sosial ekonomi yang dilakukannya. Yang kedua, dalam suatu badan usaha koperasi sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui pengusaha koperasi. Yang ketiga, dalam organisasi koperasi sebagai perusahaan melayani anggota serta non-anggota dikarenakan bertindak sebagai badan usaha. Nah, tujuan koperasi yaitu dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah diatur tentang tujuan koperasi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan koperasi adalah: yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, promote the welfare of members of cooperative and community. Yang kedua, turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional, participate in building a national economic order, dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan maju dengan tetap berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang 1945. Fungsi dan peranan koperasi dalam setiap organisasi memiliki fungsi dan peranan tertentu. Begitupun dengan organisasi koperasi. Perkoperasian di Indonesia seharusnya berfungsi dan memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang kedua, berperan secara aktif atau role actively dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat serta mengokohkan perekonomian rakyat Indonesia sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, terakhir, yaitu berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi produksi. Apa itu koperasi produksi? Yaitu koperasi produksi adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri atas produsen dengan melakukan kegiatan usaha khusus penjualan barang dengan contohnya koperasi ternak, koperasi cengkeh, koperasi kopra, koperasi nelayan, dan koperasi kerajinan. Yang kedua ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi konsumsi. Pengertian koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang memiliki anggota yang terdiri atas kumpulan konsumen bergerak khusus dalam koperasi, yaitu yang bergerak khusus dalam aktivitas penjualan barang-barang konsumen, terutama barang kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai Republik Indonesia KPRI, koperasi siswa mahasiswa, koperasi RT, dan koperasi ABRI. Yang ketiga, terakhir ada koperasi jasa. Pengertian koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan memberikan pelayanan atau jasa kepada anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya. Contoh, koperasi asuransi, koperasi simpan pinjam, atau koperasi perkreditan. Koperasi, jenis-jenis koperasi juga dapat dibagi atas jumlah jenis aktivitas usaha yang dimiliki. Koperasi tersebut adalah koperasi single purpose dan koperasi multipurpose. Pengertian koperasi single purpose adalah koperasi yang bergerak dalam suatu bidang usaha seperti hanya bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam. Sedangkan multipurpose adalah koperasi yang mengelola semua atau lebih dari satu bidang koperasi, baik itu jasa, konsumsi maupun produksi. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.